Bab 101, Rio tertawa. Fendi benar-benar memukul orang. Jennifer dan Fendi, kedua teman sekelas perempuannya, datang untuk bekerja paruh waktu, melihat Gilson menamparkan wajah Danny, dan wajahnya dengan cepat berubah menjadi pucat. Ya, Beatrice yang berdiri di samping Gilson, dan tiba-tiba melihat Gilson seriusan menamparkan wajah Danny, seketika sorotan matanya menjadi tertegun. Tamparan Gilson terdengar sangat keras, dan suasana yang tampak terkejut, membuat para tamu di seluruh aula hanya merasakan suara dengungan telinga. Sekali lagi melihat Danny, yang dibanting oleh Gilson, lalu terguling di tanah 2 kali, dan menutupi rasa sakit wajahnya. Ketika Menteri Keamanan terkejut melihat Gilson, dia segera mengajak para memimpin keamanan untuk memeriksa cedera Danny. Tapi ini adalah pesta koktail yang paling mewah di kota ini, acara lelang amal tahun ini sangat penting di kota ini, terlebih lagi yang akan datang adalah top tokoh sejarah di kota ini, dan bahkan beberapa tokoh sejarah besar di provinsi ini juga akan datang, meskipun Danny membencinya, dan jika Danny malah dipukuli oleh Gilson, takutnya pesta koktail hari ini akan menjadi masalah besar. Ketika semua orang mengelilingi Danny selama 2 menit, Menteri Keamanan mengangkat tangan Danny, lalu melihat luka di wajah Danny, dan seketika mengambil napas dalam-dalam. Danny terlihat cukup sopan dan baik, penampilannya sangat bersih. Setelah dia ditampar oleh Gilson, sebuah cap telapak tangan merah muncul di wajahnya, dan cap telapak tangan itu perlahan-lahan berubah menjadi ungu. Lalu mulut dan hidungnya juga mengeluarkan banyak darah. Bodoh! Gilson berdiri sambil menyilangkan tangannya di belakang, dan menatap sorotan matanya dengan jijik. Dia masih belum menunjukkan semua keterampilannya, hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, Danny pasti akan dibunuhnya di tempat kejadian. Dia sangat jarang menggertak orang biasa, baru saja Danny berbicara kasar terhadap Monica, membuat hatinya penuh dengan kemarahan yang besar. Sekarang dia menghadiahi Danny dengan tamparan, juga bisa dianggap sebagai balas dendam yang dulu dari Fendi. Danny memang sangat membencinya, bahkan dia menggertak Fendi dari kecil sampai besar. Karena hari ini ada dia di sini, jika Fendi ada di sini, takutnya karena dia wajahnya menjadi pucat dan kedepannya dia tidak akan pernah ikut campur di kota Gambir. Melakukan segala sesuatu jangan terlalu berlebihan, agar kelak ketika kita membutuhkan bantuan ada orang yang bersedia membantu. Danny tidak mengerti untuk memberi kesempatan kepada musuh, dia merasa yang dilakukannya adalah hal yang wajar. Yoni dan Gilson tampaknya seperti marah. Dan terlihat awalnya kamu sedang menuangkan anggur merah padanya, dia tidak begitu marah kan? Jika awalnya kamu menuangkan dia anggur merah, dia langsung menamparmu, tidak tahu kamu bisa menahannya atau tidak. Chris dan Lisa, serta Yoni berdiri bersama dan melihat hidung Danny berdarah, dan wajahnya yang pucat. Setelah mendengarkan perkataan Chris, Yoni tidak berbicara, dia hanya menatap Danny sambil menahan napas. Dia pikir Chris cukup murahan, keji apa maksud dia bertanya seperti itu, berharap dia akan ditampar oleh Gilson lagi. Iya kan, jika di masa depan dia punya uang, dia harus membalas dendamnya pada Chris. Teman, kamu baik-baik saja. Melihat Danny cukup menyedihkan ditampar oleh Gilson, Leanne dan para pengusaha kaya di pesta koktail itu berjalan datang kemari. Untuk memastikan di pesta koktail tidak terjadi masalah apa-apa, maka itu adalah tanggung jawab dari Menteri Keamanan, dan dia dengan peduli segera bertanya pada Danny. Aku baik-baik saja. Wajah Danny sangat bengkak sehingga dia sudah tidak bisa berbicara dengan baik lagi. Dia merasakan gigi di mulutnya sedikit goyang, dan kepalanya terus berdengung, seolah-olah dia seperti terkena gegar otak. Tiba-tiba, dengan sangat benci dia menatap Gilson dan berteriak pada Gilson dengan raungan, Fendi, kamu ini orang yang tidak berguna, beraninya menyerangku. Tetapi dia dari kecil menggertak Fendi sampai dia sudah menjadi dewasa, dia kira Gilson adalah Fendi, melihat Gilson berani memukulnya, bagaimana dia bisa rela? Melihat dia ditampar oleh Gilson di depan umum, dan lagi di pesta koktail yang penuh dengan orang-orang tokoh sejarah, terus ada banyak wanita cantik, dia merasa sangat malu, dia ingin segera membalas dendamnya terhadap Gilson dan ingin memulihkan reputasi harga dirinya yang hilang itu. Ketika Danny bergegas datang ke Gilson, Menteri Keamanan dan Security yang di sebelahnya segera menarik dia. Tapi Danny tampaknya berusaha mati-matian untuk bertarung dengan Gilson, dia menggunakan banyak kekuatannya, Menteri Keamanan menarik pakaiannya dan menyelinap di tangannya, Danny dengan bergegas menuju di hadapan Gilson. Melihat Danny akan memukul Gilson, wajah Menteri Keamanan itu menjadi pucat. Tiba-tiba, Monica mengulurkan tangannya, lalu meraih pergelangan tangan Danny dengan satu tangan, kemudian kaki kanannya ke depan, lalu menggunakan tangan kirinya menekan siku Danny, dan dengan sekuat tenaga menariknya kembali, lalu langsung menarik Danny dan menahannya ke tanah dengan satu pukulan. Kamu sudah puas belum? Ekspresi mata Monica yang dingin sambil menatap Danny, dan dengan dingin berkata.
Pelacur, pergi kamu. Denny sangat marah, dan tidak disangka dia memukul seorang perempuan, lalu segera berteriak. Apa katamu? Jilson membenci yang lain karena menghina Monica, dan matanya berangsur-angsur menjadi hitam. Kekuatan Jilson, Beatrice, Monica dan Fanny, Chris, Stella mereka semua telah melihatnya. Melihat Jilson benar-benar marah, semua orang tiba-tiba merasa terkejut, berpikir bahwa Jilson yang selalu sewenang-wenang, sudah jelas sekarang dia sangat marah pada Denny. Denny ini mau mati dia. Dan Jilson memang ingin membunuhnya, perlahan-lahan di dalam tubuhnya berubah menjadi energi ki sejati, dan ingin membunuh Denny secara langsung. Tapi dia adalah seorang pimpinan yang paling kuat dan berpengaruh di luar negeri. Ketika tuduhan perang itu terperangkap, ada lebih dari 1000 jiwa orang di bawah komandonya. Baginya, kehidupan Denny hampir seperti seekor semut. Jangan. Ketika Jilson siap membunuhnya hanya dengan satu jari, Monica segera mengerutkan kening dan menatapnya. Jilson, aku tahu kamu sangat hebat, kamu selalu sewenang-wenang, siapa yang kamu ingin singkirkan maka singkirkanlah mereka. Tapi aku ini seorang polisi, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Kata Monica. Memberimu muka? Tanya Jilson. Pembunuhan itu melanggar hukum, kata Monica. Setelah mendengarkan perkataan Monica, Jilson menyipitkan matanya sedikit dan menatap Denny yang ditekannya di tanah. Denny yang terus-menerus bergerak, dia bukan lawan yang mengerti caranya menangkap seni bela dirinya Monica. Kamu tahu tidak, di dunia ini kemuliaan, kemakmuran, ketenaran dan kehormatan, aku telah lama menghadapinya. Aku boleh dipandang rendah oleh orang lain, juga boleh dihina mereka, tapi aku paling benci melihat orang lain berbicara kasar padamu. Kamu adalah pacarku, siapapun tidak ada yang tidak boleh menghormatimu. Kata Jilson. Aku juga sama, aku mencintaimu. Kata Monica. Setelah mendengar perkataan Monica, wajah Arifin berubah secara dramatis. Kakak pertama dan kedua dari keluarga Suan masih berdiri bersama, dan dengan terkejut mereka berdua saling memandang. Monica dari awal tidak pernah mengatakan suka kepada Jilson, mendengar Monica mengatakan cinta padanya, perasaan Jilson seketika merasa seperti mendadak ada sesuatu yang berbeda. Perlahan-lahan, di wajahnya muncul senyuman yang gembira, dan dengan tidak sabar dia segera memeluk gadis cantik yang berada di hadapannya. Dia sudah terlalu banyak melihat wanita kaya raya, dan orang-orang dari keluarga kaya, dan bahkan artis-artis yang anggun dan cantik. Tidak peduli bagaimana mereka menyanjungnya, tetap dia dari awal sampai akhir tidak merasakan godaan apapun itu. Kalimat cinta Monica, sudah seperti air sungai yang terbuat dari madu yang masuk ke dalam hatinya yang dingin itu, seketika melelahkan seluruh hatinya, dan perasaan manis itu tidak bisa hilang dari raut wajahnya. Dia mencintai Monica, jika dia bisa mendapatkan cinta dari Monica, anggap saja itu sama seperti mendapatkan 10 kali tamparan dari Denny. Pria tampan ini, kamu ini juga terlalu berlebihan. Denny adalah orangku, anggap saja kamu sudah memukul seekor anjing tapi kamu masih mau memukul tuannya juga, kamu masih berani memukul orangku. Seorang gadis cantik dengan temperamen yang elegan itu berjalan datang kemari, dan berdiri di belakang beberapa pengawal. Kamu ingin melakukan ini demi dia. Jilson dengan terkejut menatap gadis itu. Dia adalah orangku. Gadis itu dengan ekspresi mata yang serius. Bagus, rawat dengan baik anjingmu. Jika dia berani memprovokasiku lagi, aku akan mematahkan semua giginya. Suasana hati Jilson yang tiba-tiba membaik, dan dia juga sudah malas berdebat dengan Denny lagi. Melihat waktu di lobi, pesta lelang amal akan segera dimulai. Dia tersenyum, dan langsung bergandengan tangan, berjalan menuju ke aula tempat lelang amal itu. Kalian semua ini, biasanya sering mengatakan bahwa kalian selalu setia padaku, dan yang paling terpenting, yang tidak lebih dari istriku. Jilson meninggalkan bayangan punggung kepada semua orang. Setelah mendengarkan perkataan Jilson, Kak Bion, Tommy dan Leo tiba-tiba wajahnya berubah menjadi jelek. Mereka bukan tidak mau membantu Jilson, tapi mereka hanya tidak terbiasa membantu Jilson, mereka tidak tahu bagaimana caranya membersihkan tempat kejadian seperti itu. Sungguh, nanti aku harus dengan kejam mengajarkan anak ini, siapa namanya. Kak Bion dengan bersikap keras mengambil hatinya dan dengan galak matanya menatap Denny. Sialan, aku akan membunuhmu. Monica baru membebaskan Denny, dan Denny segera mengantarkan Jilson kembali. Sudah cukup, masih belum cukup untuk mempermalukanku. Gadis cantik itu tiba-tiba meraih Denny dan langsung menghadiahi Denny sebuah tamparan di wajahnya. Kakak, Denny dengan linglung menatap mata gadis itu. Dia adalah master seni bela diri, dia hanya menamparmu, dan tidak melakukan sesuatu kejam padamu, dia yang penuh dengan belas kasihan. Kamu tidak percaya diri, lalu masih ingin merepotkannya lagi. Jika kamu tidak mendengarkanku dan masih berani mengganggunya, jika hari ini kamu terjadi sesuatu di sini, jangan salahkanku jika aku tidak peduli padamu.
kata gadis itu dengan marah. Maaf, Kak, aku salah. Denny segera menundukkan kepalanya. Arifin berdiri di samping dan dengan dingin memandang semua ini. Dia mengenali gadis ini adalah salah satu dari 3 gadis yang terkaya di Provinsi Halliford, Catherine. Dalam sejarah kekayaan di keluarganya, Catherine jauh lebih baik. Dibandingkan dengan mereka keluarga Han, tetapi dibandingkan kekayaan keluarga Han lebih kaya daripada mereka. Denny seharusnya memeluk paha gadis itu kan. Selama gadis itu mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak berani menyalahkannya. Sayangnya, akting ini tidak bisa bertahan lama, dia gagal melihat Gilson yang akan diintimidasi nanti di tempat kejadian. Dia kelihatannya memiliki sedikit seni bela diri, kelak nantinya kalau memiliki kesempatan aku akan belajar darinya. Arifin perlahan-lahan tersenyum dingin. Arifin, kamu tahu tidak di mana pemuda itu? Entah kapan Rio muncul di samping Arifin, dengan tersenyum dingin pada Arifin dan berkata. Guru, aku tidak tahu, kata Arifin dengan hormat. Itu Leo, apa kamu melihat pria muda dengan bekas luka di wajahnya? Itu adalah master kriminal nomor 1 di bagian utara dan kekuatan keduanya seperti hantu yang lapar sejenis iblis jahat. Dia sudah menemukan kakak tertuanya, kamu sebaiknya tidak memprovokasi pemuda ini. Tetapi jika dia berani tidak menaatiku, dengan gampang aku memusnahkan pemuda ini dengan kedua jariku, bahkan bersama Leo memusnahkannya. Rio tertawa. Bab 102, resmi dimulai. Guru, dia hanya mengandalkan Leo yang tidak berguna itu, mana bisa dibandingkan denganmu. Si Gilson itu terlalu sombong, rupanya karena dia sudah mengambil keuntungan dari Leo. Dengar kabar, Leo masuk dalam daftar buronan di organisasi Immortal. Tapi dia tidak melakukan pembunuhan, hanya melakukan beberapa kasus kecil seperti pemerasan terhadap orang kaya, jadi organisasi Immortal sementara waktu tidak mengejarnya. Andaikan saja mereka bertindak, maka Gilson akan berubah menjadi orang yang tidak ada apa-apanya lagi. Arifin tertawa. Tepat sekali. Rio tertawa, lalu menatap Arifin dengan penuh arti. Pemimpin seni bela diri, Kaisar Ganda Utara Selatan, 12 Dewa Emas, para pemimpin masing-masing daerah. Yang harus kalian ingat, di Provinsi Halliford ini, akulah penguasa sejati. Selalu berubah-ubah dan penuh dengan tipu daya. Asalkan kalian setia kepadaku, sebagai seorang guru, aku tidak akan mencelakakan kalian. Rio tertawa dengan sombong, lalu berjalan keluar dari aula tempat diselenggarakan acara lelang amal, bayangannya pelan-pelan menghilang dari hadapan Arifin. Master tingkat dewa, dalam sekejap sudah menghilang. Rio yang sekarang ini, sudah termasuk master tingkat dewa. Ketika melihat ke arah di mana Rio menghilang, membuat kepercayaan Arifin terhadapnya semakin mantap. Gilson, kamu termasuk beruntung, lebih cepat 1 langkah dariku, telah memperistri Monica. Tapi sangat disayangkan sekali gadis secantik dia, malah menjadi rusak di tanganmu. Namun yang harus kamu ingat, di antara kita masih ada budi dan dendam yang belum selesai. Meskipun identitasku sangat istimewa, tapi aku tidak akan menindasmu karena kekuasaan yang kumiliki. Tapi keberadaanku, pasti akan membuatmu hidup dalam kehinaan. Dalam hal latar belakang keluarga, asal-usul, kekayaan, kedudukan, seni bela diri, kamu masih belum ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku bisa membuktikannya dengan tindakan, kalau aku lebih cocok bersama Monica. Lalu dengan kemampuan yang kumiliki, aku bisa membuatnya merasakan penyesalan yang dalam. Dan juga, aku akan menaklukkanmu agar seumur hidupmu hanya bisa memohon padaku, tanpa bisa mengalahkanku. Ekspresi wajah Arifin tidak berhenti berubah, dia terus tersenyum dengan sombong dan angkuh. Dia tidak percaya kalau Gilson punya kemampuan melampauinya. Denny, kamu tidak apa-apa. Di sini, Jennifer dan 2 orang gadis lainnya berjalan menuju ke sebelahnya. Denny, dari kecil merupakan anak bangsawan. Bukan hanya penampilannya yang menawan, namun karena berasal dari keluarga berada, prestasinya di sekolah juga unggul, dia terus berada di atas Fendi. Dia mengira malam ini di acara lelang amal bisa mengalahkan Fendi, karena dia sudah lama mengincarnya. Namun tidak disangka, dia malah mendapat 1 tamparan keras dari Fendi, sehingga membuatnya malu di acara lelang amal. 1 tamparan ini, membuat wajahnya terasa sangat sakit, dan giginya sedikit goyang. Jennifer sama sekali tidak menyukai sikap Denny, tapi bagaimanapun juga, karena ayah Denny adalah seorang pengusaha, apalagi sampai sekarang bisnis mereka semakin berkembang maju, maka dia berpikir ke depan pasti akan membutuhkannya, jadi dia tetap harus menjaga hubungan yang baik dengannya. Sebenarnya Jennifer adalah gadis bermuka 2, dia tahu Beatrice sahabatnya mempunyai hubungan yang baik dengan Fendi, jadi dia tidak ingin menyinggung Beatrice, sebaliknya dia juga ingin tetap memberikan perhatian kepada Fendi. Dia lebih tidak berharap melakukan kesalahan pada Denny, sehingga harus tetap menjaga hubungan persahabatan yang baik dengannya.
Dalam hatinya, dia masih selalu meremehkan Fendi, dan lebih menghargai Denny. Fendi agak sedikit keterlaluan. Mungkin karena dia belajar seni bela diri, sehingga dengan mengandalkan ini, dia menjadi lupa diri. Sementara Denny adalah anak keluarga kaya, dan pemberani, bahkan anak orang kaya pun berani dipukulnya, dia tidak takut ayahnya kelak akan mengekangnya. Kata seorang gadis di samping Jennifer. Pemikiran mereka berdua sama dengan Jennifer, harus menjaga hubungan yang baik dengan Denny. Benar, Denny baru saja membeli mobil Porsche, dengan harga sekitar 2 miliaran lebih. Sementara Fendi punya apa? Apa yang bisa dibandingkan dengan Denny? Siapa lagi yang dimanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan? Kenapa hari ini dia begitu angkuh? Tuan muda Denny, kamu tidak usah emosi, wajahmu masih sakit kan? Sini aku bantu kamu gosok-gosok. Datang lagi seorang gadis yang rela merendahkan harga dirinya, untuk mendapatkan perhatian dari Denny. Melihat dua gadis pelacur yang sangat menyebalkan ini, yang telah terlebih dulu mencari muka di hadapan Denny, membuat Jennifer sedikit cemas. Gadis cantik yang bernama Monica itu, telah berhasil dimanfaatkan oleh Fendi, dan diperkirakan mereka telah menjalin hubungan. Fendi yang sangat memuakkan ini, demi kekuasaan, dia mengandalkan penampilannya untuk mengambil keuntungan dari gadis ini. Tuan muda Denny, tidak usah sungkan, setelah acara lelang amal dimulai, kamu bisa terlebih dahulu membeli barang antik yang berharga 200 jutaan, lalu pamerkan kepada Fendi, lihat apa yang bisa disombongkannya. Jennifer bergegas berbicara kepada Denny. Dasar bejat, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Tamparan keras dari Gilson, telah membuat Denny jatuh terduduk di tanah dan hanya bisa menggosok wajahnya menahan sakit. Denny juga telah mengambil keuntungan dari salah satu 3 gadis terkaya di provinsi ini, yaitu Catherine. Kondisi ekonomi keluarga Denny sangat bagus, dan dia sangat percaya teori yang ayahnya tanamkan kepadanya waktu kecil yaitu teori indoktrinasi, di mana hubungan sosial adalah aset terbesar untuk meraih kesuksesan. Demi membangun lebih banyak jaringan, dia selalu pergi ke ibu kota, bergaul dengan orang kaya di sana. Termasuk dengan keluarga Catherine, yang terkenal kekayaannya, banyak anak dari keluarga kaya yang datang bergaul bersamanya, sehingga dia memiliki teman di hampir seluruh kota di provinsi ini. Kali ini dia tertarik di acara lelang amal yang diselenggarakan di kota Gambir, yang merupakan kota kedua di provinsi Haliford. Perekonomiannya sangat makmur, karena Denny adalah penduduk di kota Gambir, makanya dia memberi kesempatan kepada Denny untuk menjalin pertemanan dengannya, dan membiarkannya menjadi pemandu lokal, serta menemaninya datang ke acara lelang amal. Sekarang Denny mendapat pukulan dari Gilson, Catherine merasa berteman dengannya sangat memalukan, jadi terpaksa menahan Gilson, demi menjaga reputasinya, dan mulai mengacuhkan Denny. Ketika acara lelang amal akan dimulai, Catherine membawa pengawal pribadinya masuk ke dalam aula. Melihat Catherine telah pergi, dan kepikiran Gilson telah membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Catherine, Denny jadi sangat membenci Gilson. Tapi, apa yang dikatakan oleh Jennifer itu masuk akal. Tidak tahu di mana Fendi belajar seni bela diri yang hebat, sehingga dirinya susah dikalahkan. Fendi sering memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan dari orang lain, termasuk dari seorang wanita terkemuka. Denny hanya berpura-pura berteman dengan Catherine, yang dalam suasana hati senang, dia akan dianggap sebagai adiknya. Sedangkan Fendi adalah suaminya, apa mungkin hubungan mereka bisa lebih akrab? Kelihatannya, dia hanya bisa mengandalkan kekayaannya, untuk bersaing dengan Fendi. Sebelumnya keluarga dia setiap tahun bisa menghasilkan miliaran, tahun ini keuntungannya meningkat drastis, langsung mendapatkan 20 miliar, dia yang sekarang adalah anak kaya dengan penghasilan bersih 40-60 miliar. Dalam sekejap saja dia sudah bisa membeli barang antik seharga 200 jutaan, lalu sengaja memamerkan kemampuan membelinya kepada Fendi dan Catherine. Dia tidak puas, jadi ingin mencari kembali reputasinya. Melihat tatapan mata Denny penuh amarah, Jennifer sedikit tertawa. Dasar Fendi, meskipun kamu memiliki kemampuan, tapi mengenai harta kekayaan, kamu tetap masih jauh di bawah. Kamu belum sebanding dengan Denny, berpikir agar kami bisa menyanjungmu, maka harus menunggu kamu menjadi orang terkaya dulu. Kak, watak Fendi sudah mulai angkuh, dia sudah berani memukul orang di hadapan orang kaya di kota Gambir. Kami termasuk orang yang melihat dia tumbuh besar, baru punya sedikit kemampuan sudah berubah, dan bertindak sesuka hati. Para pria berjas yang berada di samping itu, sepertinya termasuk gengnya. Dia sudah bergaul dalam masyarakat. Saat mengobrol dengan kakak pertama, kakak kedua keluarga Suan merasa masalah ini sangat misterius. Orang baru kaya, kakak tertua keluarga Suan tertawa. Ayo, acara lelang amal sudah akan dimulai, kita lihat keluarga mana yang tahun ini paling banyak menyumbangkan uang. Fendi yang baru menjadi orang kaya ini, pasti keberatan menyumbangkan 1% pun uangnya.
Ketika kakak pertama dan kedua dari keluarga Suan masuk ke dalam aula, seorang tamu tersohor juga ikut masuk, lalu mencari tempat duduk yang telah disediakan. Terdengar suara pang, ternyata Lean yang mengetuk palu tanda dimulainya acara lelang. Dia mengumumkan, acara lelang amal resmi dimulai. Bab 103, Puisi. Para penonton segera memberikan tepuk tangan yang meriah. Beberapa tamu di antaranya berdiri dari kursi mereka dan tersenyum pada Lean untuk menunjukkan rasa hormat mereka pada pesta lelang amal. Di pesta lelang amal hari ini dipenuhi oleh para tamu berstatus tinggi. Seluruh aula dibagi menjadi 3 baris dengan 5 kursi dalam satu baris. Rio membawa Arifin duduk di barisan depan bagian tengah, murid-muridnya berdiri di belakang aula. John dan Sano duduk di barisan depan sebelah kanan, semua anak buahnya juga berdiri di belakang aula. Status Denny tidak tinggi, ayahnya baru tahun ini menghasilkan sedikit uang, sebagai pemula baru, dia nyaris tidak bisa duduk di kursi barisan terakhir. Jilson duduk di barisan depan sebelah kiri dengan Monica, Angel, Navier dan Leo. Sedangkan Tommy, Beatrice, Christine dan Kak Bion duduk di belakangnya. Dulu Kak Bion hanya berhak untuk berdiri di belakang saat dia mengikuti Angga, kini dia bahkan dapat duduk di barisan kedua setelah berbaur dengan Jilson, itu merupakan sebuah kehormatan baginya. Bisa duduk bersama dengan para senior dari kota Gambir di barisan depan adalah bagian terbaik dalam hidup. Pada saat pesta lelang amal dimulai, Jenderal William dan Rian entah kapan masuknya. Dia mengenakan seragam militer tua polos sambil tersenyum dan dengan rendah hati duduk di barisan belakang bersama Rian Liu. Fanny, Catherine dan beberapa orang kaya raya dari kota Gambir pada duduk di sebelah Rio dan Sano. Aku akan menembak barang antik pertama yang dilelang hari ini. Pasti si Fendi bahkan tidak sanggup untuk membeli sebuah pispot. Denny duduk di belakang dan berkata kepada Jennifer beserta 2 wanita lainnya yang berdiri di belakangnya. Dia menggila akibat ditampar oleh Jilson, jadi dia bertekad untuk membalas dendam dan bertanding dengan Jilson. Tuan Denny, Fendi mana bisa dibandingkan denganmu? Semua uang yang dihasilkan di pesta lelang amal ini akan dipergunakan untuk amal. Fendi begitu pelit dan miskin, jangankan pispot, takutnya dia bahkan enggan untuk membeli popok. Seringai wanita lain. Tuan Denny begitu murah hati sampai menghabiskan beberapa juta rupiah untuk mentraktir makan saat reuni bersama teman satu sekolah terakhir kali, apakah Fendi bisa melakukannya? Ucap wanita lain dengan senyum sinis. Itu dia. Jennifer juga tersenyum. Sikapnya terhadap Jilson tidak akan menjadi masalah selama dia menjaga ketahanan hubungannya dan tidak menyinggung Beatrice. Di matanya, Denny adalah orang yang benar-benar layak disanjung. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku tidak berbakat, secara tak terduga aku mendapatkan begitu banyak perhatian dari teman-teman baikku. Dan aku telah terlibat dalam kegiatan amal selama bertahun-tahun, aku tidak memiliki cita-cita yang hebat, aku hanya ingin berkontribusi untuk kegiatan amal kita. Semua uang yang didapatkan di pesta lelang hari ini, aku akan memanfaatkan kegiatan amal kita dengan sebaik-baiknya untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan, aku di sini berterima kasih kepada kalian semua. Lean yang berpakaian jas, ia berdiri dengan badan tegak lalu membungkuk dalam-dalam kepada para tamu. Para penonton kembali memberikan tepuk tangan yang meriah. Sewaktu berada di luar negeri, Jilson juga sering mengeluarkan uang untuk melakukan amal, dan sewaktu dia pergi ke medan perang di Afrika, dia membantu banyak orang yang terlantar akibat perang di Afrika. Dia adalah orang yang baik, dia menunjukkan kekaguman di matanya ketika melihat Lean melakukan amal dengan tulus, ia duduk di kursi VIP sambil bertepuk tangan. Berdasarkan konvensi, item pertama dalam setiap pelelangan kita akan menyuguhkan harta yang bagus, tidak terkecuali untuk pelelangan kali ini. Aku berterima kasih kepada keluarga Lin dari ibu kota provinsi, harta pertama dalam pelelangan pada hari ini disumbangkan oleh Nona Catherine, tamu VIP dari keluarga Lin, harta pertama adalah puisi, kenangan, salah satu tulisan tangan Siang Siu dari 7 orang bijak dari hutan bambu, harga awal adalah 16 miliar rupiah. Banyak orang kaya raya yang ada di tempat tiba-tiba muncul rasa tertarik setelah mendengar kata-kata Lean, mereka semua memandang kaligrafi puisi nan indah yang diperlihatkan oleh seorang gadis cantik. Banyak orang yang bahkan tertegun melihat Catherine, tak disangka keluarga Lin dari ibu kota provinsi begitu murah hati menyumbangkan sebuah puisi peninggalan yang terkenal. 18 miliar rupiah. Seorang pria kaya raya mengangkat tangannya dengan pelan, menunjukkan bahwa dia sangat tertarik dengan puisi dari penulis ini. 19 miliar rupiah. Lagi seorang pria kaya raya yang lain mengangkat tangannya. Denny semula berencana untuk berpura-pura menjadi orang pertama yang memenangkan hadiah pertama dalam pesta lelang amal, namun dia mendadak bengong ketika mendengar sepasang tulisan tangan yang asal dijual dengan harga 19 miliar rupiah. Wajah Jennifer dan kedua wanita lainnya yang berdiri di belakang Denny pun segera memucat.
Perawakan dan penampilan mereka cukup bagus, hanya dengan riasan dan mengenakan gaun yang indah membuat mereka tampak berkelas. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja paruh waktu di tempat yang berkelas semacam ini. Mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak mengerti dengan dunia orang kaya raya ketika menyaksikan mereka menembak harga belasan hingga puluhan miliar rupiah. Jika mereka bertiga dijumlahkan, diperkirakan tidak semahal setengah halaman. 30 miliar rupiah. Tiba-tiba, Catherine mengangkat tangannya yang putih dengan perlahan. Apa? Para penonton tiba-tiba mendesak ketika melihat Nona Catherine mengangkat tangannya. Puisi yang disumbangkan oleh keluarga Lin sendiri pada malam hari ini malah ditembak oleh Catherine. Dia membeli kembali puisi yang ia sumbang sendiri. Itu berarti dia bukan menyumbang tulisan melainkan 30 miliar rupiah. Banyak orang yang tertegun sambil memandang ke arah Catherine. Hanya beramal saja, keluarga Lin kami tidak pernah pelit terhadap uang, kami selalu mendukung kegiatan Paman Lean, dan suka beramal seperti Paman Lean. Ucap Catherine sambil tersenyum. Melihat penampilan Catherine, tatapan mata Beatrice, Christine dan Kak Dion sedikit berubah, Monica pun tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lebih lama. Banyak orang yang merasa kagum di dalam hati. Penguasa keluarga Lin di ibu kota provinsi. Kak Gilson, bagaimana kalau kita tembak untuk membeli sebuah kaligrafi ini? Harta pertama yang dilelang pada pelelangan ini sama seperti perusahaan Changhong yang dilelang oleh orang-orang di film. Jika kita bisa membelinya pasti ada banyak orang yang akan menghormati kita, bisa berpura-pura loh. Kita tunjukkan kekuatan kita sendiri, mungkin juga bisa membuat para idiot itu menutup mulutnya. Kata Tommy yang duduk di belakang Gilson serta tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Arifin. Dia tidak tahan melihat ekspresi Arifin yang sombong, dia ingin memukul wajahnya. Tidak perlu, Navier, kamu jangan beli. Gilson menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sebenarnya Navier ingin bertarung dengan Catherine, sontak dia terkaget ketika mendengar kata-kata Gilson. Keluarga Lin dari ibu kota provinsi mau cari muka, kita biarkan saja dia, tidak perlu menaikkan harganya, biarkan saja keluarga Lin malu. Selain itu, puisi ini tidak layak dibeli dengan harga 30 miliar rupiah. Puisi ini seharusnya salah satu dari kelebihan latihan penulisan Siang Siu. Puisi Siang Siu hanya ada 7 pasang, 4 pasang dikirim ke luar negeri, 3 pasang berada di negara ini, karya terbaiknya disimpan di museum. Kaligrafi ini seharusnya menjadi dari ketiga karyanya yang istimewa dari banyaknya latihan penulisan. Meski kaligrafinya menarik hati, tapi kaligrafi ini hanya senilai 6 miliar rupiah di hatiku. Catherine sangat cerdas, dia membuka harga senilai 16 miliar rupiah untuk kaligrafi ini, lalu membeli kembali dengan harga senilai 30 miliar rupiah. Kedepannya sepasang kaligrafi ini benar-benar dihargai 30 miliar rupiah, faktor sensasinya sangat besar. Karena kita datang untuk berpartisipasi pesta lelang amal, maka harus menuai hati beramal di pesta ini, alih-alih menggunakan pesta lelang amal ini sebagai platform bagi kita untuk memamerkan kekayaan. Jika benar-benar ingin memamerkan kekayaan, aku memiliki setidaknya 100 cara, mengapa harus memamerkannya di tempat yang serius ini. Kita tidak akan merebut karya pertama ini, tentu saja kita akan menyumbang dalam jumlah besar di akhir nanti. Gilson berkata dengan ringan. Mengapa kamu begitu memahami puisi itu? Tanya Monica. Aku tidak bisa mengatakannya. Wajah Gilson tampak malu-malu. Mengapa dia berani memberitahu Monica bahwa total 4 puisi dikirim ke luar negeri? Apakah 4 halaman ini semuanya ada di dalam harta karunnya saat ini? Dia telah memiliki terlalu banyak puisi di rumahnya, dia benar-benar tidak ingin menghabiskan uangnya untuk membeli puisi lagi. Kamu berbicara seolah-olah itu benar, seolah-olah kamu memahaminya dengan baik. Monica tersenyum. Haha, lumayan. Gilson menekuk sudut bibirnya. Benda pertama yang dilelang terlalu mahal, aku pasti akan membeli benda kedua yang dilelang. Aksi Denny gagal, dia duduk di barisan belakang dengan cemas. Semangat Tuan Denny, kami percaya dengan kekuatanmu. Ucap Jennifer dan kedua wanita lainnya. Harta kedua yang dilelang hari ini adalah sebuah villa senilai 14 miliar rupiah di ibu kota provinsi. Kami berterima kasih kepada Tuan Aldos yang telah menyumbangkan villa tersebut. 1 unit rumah besar segera ditampilkan di slide PowerPoint di atas panggung. Disaksikan oleh Lean, ayahnya Chris segera bangkit berdiri lalu melipat tangannya, dan menunjukkan kerendahan hati kepada para tamu di sekitarnya. Ekspresi Denny yang duduk di barisan belakang mendadak kaku. Bab 104, Denny membeli harta. Kak Gilson, bukankah pesta lelang amal ini hanya melelang harta? Dia bahkan mengeluarkan rumah untuk dilelang. Apakah rumah juga termasuk harta? Ekspresi Arifin menjadi kaku, dia terkejut dengan tingginya harga benda kedua yang dilelang.
Tommy yang duduk di belakang sambil melihat rumah mewah yang indah di slide, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Gilson yang duduk di barisan depan. Ini adalah rumah kasar yang belum direnovasi, dia merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat keluarga Chris ternyata begitu murah hati. Rumah belum tentu termasuk harta, tetapi jika bisa dijual dengan harga tinggi maka itu pasti menjadi harta. Lagi pula keluarga Chen adalah keluarga terkaya ketiga di kota Gambir, masih ada beberapa latar belakang di sana. Gilson duduk di barisan depan sambil tersenyum. Kaya banget, ucap Tommy dengan melirik ke arah Chris yang duduk di sebelah orang terkaya dari keluarga Chen sambil cemberut. Lupakan saja, lagi pula ayahnya Chris pernah memberiku hadiah, Chris juga lumayan menghormati kita, tidak perlu berseteru dengannya. Kata Gilson. Baiklah, Tommy menganggukkan kepala. Entah kenapa Tommy merasa tidak senang ketika melihat beberapa keluarga terkaya generasi kedua itu, ia merasa mereka semua sama. Akan tetapi, ayahnya Chris menganggap Gilson sebagai dewa yang dihormati, pada akhirnya Tommy menyerah terhadap keluarga Chen. 18 miliar rupiah, sepakat. Harta ketiga di pesta malam lelang amal hari ini adalah satu unit mobil Ferrari senilai 12 miliar rupiah, terima kasih kepada Nona Lisa dari keluarga Lin di kota Gambir. Barang lelang ketiga segera muncul di pesta lelang amal. Disaksikan oleh Leanne, Lisa segera berdiri dari kursi dan memberi salam kepada para penonton di sekitarnya. Danny yang duduk di barisan belakang merasakan tekanan yang berat di dada. Jennifer dan kedua wanita lainnya yang berdiri di belakangnya pun memucat, mereka tidak berbicara sambil menonton benda yang dilelang yang ditampilkan di slide. Mereka menyadari bahwa tidak hanya Gilson yang mereka pandang rendah tak dapat berpartisipasi di pesta lelang amal malam ini, tetapi bahkan Danny yang selalu mereka pandang tinggi juga tidak dapat berpartisipasi. Kaligrafi penulis terkenal, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya, mungkin barang-barang ini hanya bisa dibeli oleh orang kaya teratas yang ada di sini. Keluarga Danny tidak buruk dengan memiliki 40-60 miliar rupiah, tetapi setengah dari 40-60 miliar rupiah adalah aset, jadi hanya ada 20 miliar rupiah yang tersedia. Jika Danny benar-benar gegabah membeli sebuah rumah mewah atau satu unit mobil mewah, diperkirakan kakinya akan dipatahkan oleh ayahnya. Ketika seorang pria kaya membeli mobil mewah seharga 13 miliar rupiah dan menyatakan dukungannya terhadap kegiatan amal malam ini, tak lama kemudian, satu persatu benda yang dilelang muncul di atas panggung. Harga benda yang dilelang ini tidak kurang dari 4 miliar rupiah dan semuanya tidak sanggup dibeli oleh Danny. Orang besar seperti Rio, Sano, John dan Catherine yang asalnya dari ibu kota provinsi menunjukkan kurang tertarik. Sano yang duduk di bawah panggung menguap terus-menerus, yang mengungkapkan bahwa dirinya tidak tertarik. Kak Gilson, semuanya barang bagus, ayo beli satu. Tommy duduk di belakang dengan tatapan semangat, ia merasa bahwa barang-barang yang dilelang di atas panggung adalah harta yang tiada taranya. Tommy, cepat tutup mulutmu, bisakah kamu berwawasan sedikit dan jangan mempermalukan kita? Leo dan Navier menoleh ke belakang, mengungkapkan bahwa mereka memandang rendah Tommy. Leo, penguasa pertama dari dunia bawah bagian utara. Navier, nona besar dari Kastil Tang di Sichuan. Leo hidup dengan memeras orang kaya, sebagai wakil dari dunia bawah bagian utara, ia sekarang memiliki kekayaan lebih dari 4 triliun rupiah. Sebagai satu-satunya putri dari bintang seni bela diri yang terkenal, Navier juga membawa uang saku sebanyak 2 triliun rupiah bersamanya setiap saat. Harta yang dikagumi oleh Tommy, hanya dianggap setumpuk ubin rusak dan kertas busuk oleh mereka. Begitu juga dengan Rio dan Sano, harta ini tidak ada artinya bagi mereka. Gilson juga tidak menunjukkan adanya ketertarikan, dia menutup mata dengan tenang dan diam-diam mengeluarkan energi ki sejati dari dalam tubuh, dia melatih kultivasi dalam tubuh sebelum harta yang sebenarnya muncul. Harta ini adalah pispot yang digunakan oleh Kaisar Qianlong, penampilan luarnya sangat indah dan cantik, permukaannya dilapisi pernis emas, penuh dengan nilai sejarah dan nilai ornamen. Harga awalnya adalah 2 miliar rupiah. Terima kasih kepada Tuan Su dari kota Gambir atas sumbangannya. Tuan Danny, ternyata benar-benar muncul pispot, udah gitu harganya 2 miliar rupiah, lebih baik kamu jangan beli. Beli. Danny yang duduk di barisan belakang terkejut ketika melihat benda yang dilelang muncul di atas panggung, begitu juga dengan Jennifer dan kedua wanita lainnya, mereka melihat Gilson yang duduk di barisan depan dengan acuh tak acuh, dari mata Danny yang terlihat gegabah seperti memiliki keinginan untuk membeli, ia berpikir sejenak dan berkata kepada Danny. Astaga, satu buah pispot pun dijual seharga 2 miliar rupiah, pesta lelang amal malam ini ternyata begitu hebat. Puji Tommy yang duduk di barisan kedua. Tommy sialan, cepat tutup mulutmu. Seru Navier tak sabar dengan tangan menutupi wajah untuk menghalangi tatapan orang kaya di sekitarnya yang mengarah kepada mereka.
Pispot yang pernah digunakan oleh Kaisar Qianlong benar-benar bagus, penampilan luarnya saja sangat bagus, hanya satu pispot saja sudah mencerminkan kemewahan dan kehikmatan keluarga kerajaan. Namun, pispot tetap pispot, meski Kaisar Qianlong kembali mulia, ia tetap seorang manusia biasa. Membawa pulang harta seperti ini pun tidak enak dipertontonkan kepada tamu yang datang berkunjung karena itu hal yang vulgar. Jika membuka sebuah museum masih lumayan dilakukan isi ulang, Bos Zhang, bagaimana menurutmu? Untuk orang lain saja. Seorang pria separuh baya tersenyum. 2,2 miliar rupiah. Seorang pria kaya menguap dan mengangkat tangannya dengan pelan. Kekayaan pria ini tidak termasuk terlalu banyak, sekitar 200-400 miliar rupiah. Sampai sekarang dia belum membeli apa-apa. Entah merasa ada harta yang terlalu mahal, entah merasa ada harta yang tidak berharga. Sekarang setelah menyaksikan setengah dari harta telah dilelang, dan dia belum membeli apa-apa, dia datang adalah untuk beramal, dan tidak enak dilihat jika dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun di tempat seperti ini. Dia dengan enggan mengangkat tangannya, berpikir dia akan membeli pispot lalu pulang ke rumah dan melupakannya. 2,4 miliar rupiah. Denny berusaha menahan rasa gugup di dalam hati dan mengangkat tangannya. Tuan Denny, kamu benar-benar membelinya. Pispot ini tidaklah murah, 2 miliar rupiah loh. Jennifer dan kedua wanita lainnya menahan napas. Keluargaku tidak kekurangan uang, hanya membeli pispot lalu bawa pulang ke rumah untuk main-main saja. Denny berkata sambil menahan rasa gugup di dalam hatinya ketika mendapati banyak orang yang memandang ke arahnya. 2,6 miliar rupiah. Tidak disangka ada orang lain berebutan dengannya, pria kaya itu terlihat tidak senang. 2,8 miliar rupiah. Tidak mudah bagi Denny untuk menembak sekali, dia ingin berpura-pura di pesta lelang, ia menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya. 3 miliar rupiah. 3,2 miliar rupiah. 3,4 miliar rupiah. 3,6 miliar rupiah. 4 miliar rupiah, sepakat. Pada saat Denny mengangkat tangan untuk terakhir kalinya, pria kaya itu menatapnya dalam waktu yang agak lama, pada akhirnya dia menurunkan tangannya dan membiarkan Denny yang membeli pispot bekas Kaisar Qianlong. Tuan Denny, luar biasa. Jennifer dan kedua wanita lainnya tiba-tiba menjadi semangat dan membuat gaduh. Ketika mendapati Beatrice dan banyak tamu VIP menoleh ke arah mereka, Jennifer mengangkat dagu dan membusungkan dadanya, wajahnya penuh kesombongan, ia takut para tamu di sini tidak mengenalnya. Fendi sampah, aku datang untuk berpartisipasi pesta lelang amal, paling tidak aku sanggup untuk membeli sebuah pispot, dia malah tidak membeli apa-apa, mungkinkah dia bahkan tidak sanggup untuk membeli sebuah popok. Denny merasa sakit hati telah membeli satu pispot senilai 4 miliar rupiah, sekujur tubuhnya gemetaran dan gugup. Dia merasa dirinya menang, kemudian dia menatap punggung Jilson yang berada di kursi paling depan dengan penuh dendam. Jilson masih menutup matanya dengan tenang dan mengoperasikan energi sejati di dalam tubuhnya untuk berlatih ilmu dalam. Merasakan tatapan provokatif dari Denny yang duduk di belakangnya, dia hanya menyunggingkan senyuman menghina di wajahnya. Bab 105, Leanne membeli harta. Kak Jilson, anak ini sedikit sombong. Dia bersikap kasar kepadamu sejak resepsi hari ini. Dan dia masih tidak menyerah setelah ditampar olehmu. Mari kita bawa dia keluar untuk memberinya pelajaran, biar dia tahu siapa orang yang disinggungnya. Kak Bion yang duduk di barisan kedua, menatap Denny yang sombong, dan berkata kepada Jilson yang duduk di barisan depan. Bisakah badut bertarung dengan angsa? Jilson hanya tersenyum. Jika badut ini tidak diberi pelajaran, itu pasti akan menjadi sebuah bencana di masa depan. Aku mendengar bahwa ada seseorang bernama Fendi yang mirip denganmu. Orang ini telah menindas Fendi selama lebih dari 10 tahun, dari sekolah dasar hingga kelulusan high school. Karena kamu terlihat sangat mirip dengan Fendi, dia pikir kamu adalah Fendi dan ingin menindasmu. Orang seperti ini telah bersikap sombong selama lebih dari 10 tahun, sudah seharusnya membuat dia merasakan penderitaan. Kata Kak Bion. Jilson tidak berbicara. Tampaknya dia secara diam-diam menyetujui pendapat Kak Bion, juga tampak tidak menyetujui pendapat Kak Bion. Monica mengerutkan keningnya, bukankah dia adalah Fendi? Beatrice yang duduk di barisan belakang tidak berkata-kata. Dia telah memastikan bahwa Fendi dan Jilson jelas dua orang yang berbeda. Walaupun Monica dan Fendi tumbuh bersama dari kecil, tetapi mereka jarang berkomunikasi. Monica tidak memiliki perasaan terhadap Fendi. Meski sudah menikah, Monica jarang berbicara dengan Fendi. Sedangkan Beatrice, dia adalah teman terdekat Fendi, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa Fendi dan Jilson adalah dua orang yang berbeda. Harta selanjutnya yang akan dilelang adalah satu set harta. Harta disumbangkan oleh Bos Wang di provinsi ini, dan itu adalah satu set pil yang disempurnakan oleh 4 keluarga besar pembuat pil.
Ini adalah pil yang dibuat oleh keluarga Tao, salah satu dari 4 keluarga besar pembuat pil, 3 pil kelas atas, dan 1 botol pil kelas menengah. 3 pil kelas atas adalah pil yang dapat meningkatkan keterampilan setelah diminum, dan pil kelas menengah adalah pil yang dapat membekukan darah pada cedera. Leon berdiri di atas panggung dan meminta orang untuk mengeluarkan 1 set pil. Pil meningkatkan keterampilan, pil membekukan darah. Itu kan pil yang terkenal di kalangan Wulin di China. Seorang pengusaha kaya membuka matanya lebar-lebar. Pil dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, yang semuanya dipersiapkan secara khusus oleh seniman bela diri untuk berlatih kultivasi. Istilah pil keabadian telah digunakan sejak zaman kuno. Kaisar kuno mengumpulkan sejumlah besar pembuat pil untuk menyempurnakan pil kelas atas khusus untuknya. Namun, pil itu mengandung merkuri yang sangat beracun, kecuali kualitas fisiknya berbeda dari orang biasa, jika tidak maka akan berbahaya bagi tubuh saat diminum. Kita tidak dapat meminum pil ini, tetapi jumlah pil kelas atas sangat langka. Diperlukan setidaknya setengah bulan bagi pembuat pil untuk menyempurnakan pil kelas atas. Berapa banyak pembuat pil berpengalaman yang ada di dunia? Jika kita bisa membeli pil abadi ini, itu adalah keuntungan besar selama kita berpindah tangan dan menjualnya kepada master seni bela diri. Sebagian besar master seni bela diri itu kaya raya. Pengusaha kaya lain berkata, ada belasan keluarga pembuat pil di China, di antaranya ada 4 keluarga besar pembuat pil yang paling terkenal. Keempat keluarga pembuat pil ini antara lain, keluarga Lu dari kota Gangnam, keluarga Tao dari kota Arang, keluarga Zhang dari kota Sangrao dan keluarga Miao dari provinsi Xiantan. Di antara keempat keluarga ini, keluarga Tao berada di peringkat kedua. Bos Wang yang menyumbangkan pil abadi ternyata sangat mampu, sehingga ia bisa mendapatkan pil abadi dari keluarga Tao di kota Arang. Pengusaha kaya lain berkata, Bos Wang adalah salah satu dari 5 orang kaya teratas di provinsi ini, terutama ia mengoperasikan perusahaan farmasi, selalu berhubungan dekat dengan keluarga Tao di kota Arang. Baru-baru ini, bisnis Bos Wang mengalami penurunan terus-menerus, kupikir semua orang sudah tahu. Tetapi dia tidak lupa untuk beramal. Meskipun bisnis keluarganya gagal, dia justru bermurah hati untuk memberiku 1 set pil untuk dilelang. Jika ada bos yang tertarik pada perusahaan farmasi Bos Wang, kalian dapat berinvestasi di perusahaan Bos Wang. Dan aku mewakili Bos Wang mengucapkan banyak terima kasih, kata Leon di atas panggung. Bos Wang memiliki karakter yang baik, tetapi tidak pandai dalam berbisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis online terus memengaruhi bisnis fisik. Banyak suplemen dan pil diet yang terkenal telah menghantam pasar farmasi. Dia tidak punya rencana pencegahan, sehingga membuat perusahaan farmasi semakin menurun dari tahun ke tahun. Kita memang membantu Bos Wang, tetapi perusahaan farmasi miliknya bernilai 10 triliun rupiah. Untuk merevitalisasi masalah besar seperti itu, kita juga perlu memiliki kekuatan. Berjuanglah, aku berharap kita bisa mendapatkan sesuatu tahun ini dan membantu Bos Wang melewati kesulitan. Banyak pengusaha kaya mengangguk dengan lembut. Kekuatan Leon bagus, hanya saja properti keluarganya cuma mempunyai 1,6 triliun rupiah. Sedangkan Bos Wang adalah orang kaya kelima di provinsi ini dan memiliki perusahaan farmasi senilai 10 triliun rupiah. Dia ingin membantu Bos Wang, namun dia tidak berdaya dan hanya bisa memanggil semua orang untuk membantu. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa perusahaan farmasi Bos Wang sekarang sangat berantakan. Jika ada yang mengambil alih, dia harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan bisnisnya, jika tidak keluarganya akan hancur bersama dengan Bos Wang. Alasan utama mereka melakukan bisnis adalah untuk menghasilkan uang, tidak masalah jika memiliki cukup kemampuan untuk melakukan amal dengan benar, dan bukannya mengalami kerugian demi menjadi orang baik. Bos Wang melelang pil ini senilai 100 miliar rupiah. Kurasa nilai pil ini lebih dari itu, jadi aku langsung membeli pil ini dengan membayar 200 miliar rupiah. Leon berkata di atas panggung. Bos Leon, kamu langsung membeli 1 set pil ini dengan membayar 200 miliar rupiah. Sontak para pengusaha kaya terkaget. Benar, jika ada yang tertarik dengan 1 set pil ini bisa menaikkan harganya. Melihat bahwa Leon akhirnya langsung membeli 1 set pil dengan membayar 200 miliar rupiah, Rio, Sano, John dan Catherine yang duduk di bawah panggung bergerak sedikit. Jenderal William dan Ryan yang duduk di pojokan tersenyum melihat Leon dalam sekali tembak langsung membayar 200 miliar rupiah. Dia mengerti maksud Leon. Batinnya berkata, bagus. Leon bisa sangat berani, sekali tembak langsung membayar 200 miliar rupiah, semuanya demi Gilson. Gilson adalah orang yang dihargai oleh Jenderal William. Leon percaya visi ayahnya, sehingga ia bersedia menghabiskan 200 miliar rupiah untuk berinvestasi kepada Gilson dan berteman dengannya. Belum lagi Gilson telah menyelamatkan putrinya, hanya karena jati diri Gilson adalah master tingkat dewa, jadi layak mengeluarkan banyak uang. Sebagian besar master seni bela diri kaya raya, terutama master tingkat dewa. Banyak konsorsium super mempekerjakan master tingkat dewa sebagai pengawal, yang menelan biaya 200 miliar rupiah per tahunnya.
Selain itu, master tingkat dewa yang memiliki kemampuan paling sedikit, hanya bisa menjadi pengawal konsorsium super. Master tingkat dewa yang memiliki kemampuan, sekarang telah mendirikan sekolah sejak lama, dan memasang spanduk dalam seni bela diri. Misalnya, Kaisar Utara Selatan, 4 keluarga besar dan 12 dewa emas, mana yang tidak memiliki kekayaan lebih dari 20 triliun rupiah, bahkan lebih kaya daripada pengusaha kaya seperti mereka. Leon dan Jilson memiliki hubungan yang baik, ada beberapa penghargaan dan lebih banyak keuntungan materi. Dia menghabiskan setidaknya puluhan miliar rupiah uang setiap tahun untuk mencari teman, mengapa tidak memberanikan diri dan langsung menghabiskan 200 miliar rupiah untuk mencari teman setingkat dewa seperti Jilson? Jilson dapat melindungi keluarga hanya di pusat perbelanjaan. Jika Jilson berkembang di masa depan, ia juga dapat menyuntikkan modal ke keluarga hanya untuk membantunya mencapai hegemoni di Mal. Sama seperti bos Wang yang menyumbangkan pilnya, dia memiliki posisi yang bagus di provinsi ini, dan dia memiliki banyak teman, tetapi mereka semua adalah teman rubah. Mereka semua selalu ada di saat dia berjaya dan makmur, dan mereka menghilang di saat dia mengalami kesulitan. Sayangnya, dia telah jatuh ke dalam kesulitan, dan seluruh perusahaan farmasi menghadapi kebangkrutan, tetapi dia bersedia untuk menyumbangkan satu set pil abadi senilai 100 miliar rupiah. Mengapa dia tidak menyimpan pil ini untuk dijual dan menggunakannya untuk mendanai perusahaan farmasi? Sama sekali tidak cukup, dia ingin revitalisasi perusahaan farmasi yang begitu besar, setidaknya membutuhkan 10 triliun rupiah. 100 miliar rupiah tidak cukup baginya untuk kehilangan dalam sebulan. Dia hanya senang berbuat baik, berharap dia dapat membantu beberapa orang yang membutuhkan sebanyak mungkin saat dia masih kaya. Dia adalah orang yang benar-benar baik. Rio sangat tertarik dengan pil ini, dia tertarik membelinya. Tetapi ketika dia melihat Leon menembak 200 miliar rupiah, hatinya tiba-tiba menjadi tidak senang. Karena jika dia ingin membeli pil ini, dia harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dari Leon. Agak tidak ekonomis kalau membeli satu set pil yang semula 100 miliar rupiah menjadi lebih dari 200 miliar rupiah. Selain itu, dia sudah menjadi master tingkat dewa, semakin tinggi tingkat seni bela dirinya, semakin sedikit keterampilan yang dia dapatkan dengan mengkonsumsi pil. Hanya ada 3 pil dalam set pil ini yang dapat meningkatkan keterampilan. Sebotol pil hanya digunakan untuk mengobati cedera, itu tidak berguna baginya. Dia ingin menerobos dari master tingkat dewa ke master tingkat puncak dewa. Takutnya itu tidak akan berguna jika mengkonsumsi 10.000 pil. Dia hanya memiliki 20 triliun rupiah kekayaan dan tidak mampu membeli begitu banyak pil. 3 pil ini masih berguna bagi muridnya. Namun, ia hanya menerima murid untuk menghasilkan uang, bukan menggunakan uang itu untuk meningkatkan keterampilan muridnya. Lupakan, untuk dia saja. Sano dan John juga agak tertarik dengan satu set pil ini, namun mereka akhirnya menyerah untuk mendapatkan satu set pil ini ketika melihat Leon menembak 200 miliar rupiah. Mereka mengoperasikan pasar gelap di provinsi itu, pil tingkat bawah dan pil tingkat atas masuk setiap hari, dan tidak kekurangan 3 pil tingkat atas. Mereka menginginkan ketiga pil ini hanya untuk menghasilkan uang dengan berpindah tangan dan menjualnya. Sekarang Leon membeli pil ini dengan harga 200 miliar rupiah, jika mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya, mustahil menjual kembali dengan harga lebih dari 200 miliar rupiah, tidak diragukan lagi, jika menaikkan harga dengan Leon hanya akan rugi. Leon menolak untuk menunjukkan tongkat tua yang akan dilelang kepada mereka walau sebentar, dia juga menghancurkan kesempatan baik mereka untuk menghasilkan uang. Rasa benci muncul di lubuk hati Sano. Namun, Leon adalah pria terhormat, dan dia tidak bisa berurusan dengan Leon. Ayahnya Leon, Tuan Besar William, adalah senior dari daerah militer provinsi yang memiliki kekuasaan untuk mengerahkan tentara. Bahkan jika keterampilan bela dirinya lebih tinggi, bisakah dia mengalahkan tentara? Paman Leon menembak 200 miliar rupiah untuk langsung membeli satu set pil ini. Apakah itu akan diberikan untukku? Arifin duduk di samping Rio dengan senyum di wajahnya yang tidak bisa ditahan, dan memandang hina Jilson yang duduk di sisi samping. 200 miliar rupiah satu kali. Leon menahan napas sambil memandangi para tamu serta perasaan gugup memenuhi dirinya. 200 miliar rupiah dua kali. Tanya Leon lagi. Sudahlah, tidak ada orang yang akan merebutnya darimu, cepat bawa pergi pilnya, kami ingin melihat tongkat tua yang disumbangkan oleh klan Yehenara. Sano mengernyitkan dahinya dan berkata dengan tidak sabar. 200 miliar rupiah 3 kali, sepakat. Diiringi suara pukulan palu, Leon memukul palu dengan keras. Bersambung.